Kemudian attitude juga dilihat, kepribadiannya. Sudarlun bekerja bisa di mana saja asalkan halal. Hal inilah yang banyak dilihat dari beberapa narasumber dalam program 1 Jam Bersama Diaspora. Seperti kisah putra Aceh yang satu ini. Untuk sementara telah menetap di Singapura atau negeri singa. Pada saat bincang-bincang bersama pemimpin redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M. Nur, ia mengulas peluang dan sistem kerja di Singapura. Muhammad Ikhlas juga mengisahkan ia merasa senang bekerja di Singapura karena keamanan lebih terjaga daripada negara-negara lain yang pernah ia kunjungi. Sudarlun, untuk tahu sistem kerja serta peluang berkarir di Singapura, simak bincang-bincang berikut ini. Masa menurut Bang Ikhlas, ya, anak muda Gino, anak muda Aceh mau berkarir di semacam ini. Tapi Bang Ikhlas kayaknya ya karena doa orang tua ini pengaruh besar sekali ya, sehingga dari mulainya ya tiba-tiba masuk jadi kontrak, diterima, ada info lowongan kerja masuk, terus dari kontrak diterima jadi pegawai tetap, terus masuk ke dalam program ASEAN ya, trainee ASEAN, cuma 2 dari Indonesia, terus masuk ke kantor pusat. Ini perjalanan luar biasa. Tapi ada sebagian teman-teman kita lihat yang sekarang anak-anak Aceh ini melamar melalui online ya, dengan mencari-cari itu mungkin bisa berbagi. Ada kisah-kisah orang lain juga mencari kerja seperti ini. Nah, ya silakan. Banyak di Singapura yang gini sebetulnya, yang cari kerja online diterima, pindah, banyak. Ada 2 orang Aceh sebetulnya di sini lagi. Satu baru diterima tahun lalu, baru pindah. Terus ada satu lagi udah 2 atau 3 tahun juga. Itu mereka itu dari alumninya. Dikabarin sama alumni, ada lowongan pekerjaan, mereka apply, akhirnya diterima. Terus banyak lagi kawan-kawan yang lain di sini juga, itu apply-nya online dari LinkedIn atau dari website langsung perusahaannya. Dari situ mereka diinterview, setelah cocok, diterima, dibantu urus visanya, mereka pindah ke sini. Itu namanya disponsori ya sama perusahaan? Iya, disponsori. Kalau dari cerita ini artinya yang paling penting perlu dipersiapkan adalah bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris wajib, itu nomor 1. Wajib. Terus kalau mencari lowongan itu yang dibutuhkan ya, yang linear dengan kuliah atau gimana? Iya, lebih bagus yang linear, karena kalau di Singapura persaingannya ketat dan semua talent dari seluruh dunia coba masuk ke Singapura. Jadi saingan kita bukan cuma orang Indonesia, bukan cuma orang lokal, tapi orang dari seluruh dunia sebetulnya. Jadi makin linear, makin bagus. Kemudian kalau bisa itu jadi hard skill yang mesti ada. Jadi selain bahasa Inggris, hard skill-nya mesti bagus. Misalnya apakah akuntansi, apakah IT, apakah software engineer sekarang, itu mesti betul-betul bagus, dan pengalamannya juga mesti bagus. Kemudian attitude juga dilihat, kepribadiannya mesti cocok dengan budaya perusahaannya juga. Kalau misalnya kita diberi kesempatan ya untuk ya melaksanakan sholat, itu beribadah kita itu, Antom nama salah beuronya. Dari Tamang dari Jakarta, Amerika, Belanda, Prancis sampai ke Singapura, hanto mesiga nama salah menjadi sholat. Alhamdulillah, artinya di pribadi sendiri juga. Iya. Malah dengan makin dilihat ini mungkin pribadi disiplin atau gimana, sehingga agak mudah jadi manajer di Singapura. Kalau orang Aceh manajer Singapura, padunro yang nutup. Yang orang Aceh di Singapura yang manajer.
Yang lo tuh yang di Facebook kan, nah Facebook. sidro, tapi Ya. gue hantong berembuk kan gue nyanong, Hana aja Montok. coba silaturahmi lah Mandang itu di juga. Banda Aceh, Mandang Banda Aceh Tapi betul. teman aja. Ya. Karena Hana balik ile, jadi kerja orangnya aja bantu Serambi ya. Ya. Kerja keno sempat cerita-cerita, jadi bekerja daring, bekerja dengan sistem online sehingga ya orang Facebook mungkin sudah lebih terbiasa, tapi beliau di manajer infrastrukturnya untuk Asia Pasifik. Kemudian yang lain orang Aceh di Singapura ada dua rote. Dua ronya di pekerja. Waknya bandua software engineer. Nyo tinggal rameta dibutuhkan sebetulnya di Singapura. Software engineer. Itu bagian. Bagian pergi? Software engineer. Nya lagi IT, tapi lebih ke peget-peget software lagi yang nyata di HP lah. Komputer di HP. Le dibutuhkan. Le tak dibutuhkan. Di LinkedIn kan untuk mencari lowongan kerja di part website di Singapura ya. Misalnya mau cari lowongan kerja di Singapura. Di LinkedIn sebetulnya gampang itu kan ya ke pilihan yang jobs, yang kerjaan, lahnya pilih Singapura, pilih bidang lahnya cari, lahnya nanti muncul lowongan kerjaan yang tinggal buka. Kalian sesuai dengan skill, pengalaman, yang percaya diri kita usahakan kan, kita apply aja. Jadi kalau di Bank Ikhlas ini ekspatriat artinya nggak ada ini nanti akan dipindah lagi atau memang sudah tetap di Singapura nanti ini? Insya Allah tetap. Tapi karena perusahaan ini multinasional, nggak bisa kita bilang juga kalau ada rezekinya rupanya nanti dibutuhkan tempat lain, mungkin harus pindah juga. Tapi kalau rencana sekarang dengan keluarga di Singapura lah, jangka panjang insya Allah. Jangka panjang udah di Singapura. Iya. Kalau warga tetap ya warga Indonesia ya, warga negaranya. Tetap. Warga negaraannya. Tetap. Ya, karena ini ekspatriat namanya ya. Iya. Ya, mungkin ada yang disampaikan ini yang untuk motivasi ini hampir 1 jam lah kita ya sesuai dengan tema 1 jam bercerita banyak atau sedikit lagi diceritakan budaya kerja di Singapura ini apa sih yang harus kita persiapkan yang kita butuhkan ini. Betul. Budaya kerja di Singapura sebetulnya semuanya serba cepat. Semuanya serba cepat dan harus jelas, nggak banyak bertele-tele lah, dan efisien. Jadi kita dituntut untuk terus bisa kerjakan sesuatu cepat, tepat. Terus di saat yang sama juga ada budaya, ini mungkin lebih ke budaya perusahaannya, lebih terbuka. Kita sebagai yang senior harus bisa kasih coaching untuk yang lebih junior. Dan kita harus bersedia kapan aja kalau junior mau datang ke kita untuk konsultasi. Sama juga kita bebas untuk bicara ke senior, ke eksekutif. Kalau kita butuh mentoring, kita mau tanya apa aja, ada yang nggak jelas, itu semuanya terbuka. Jadi walaupun perusahaannya besar, tetapi antar satu level ke level yang lainnya itu komunikasinya bagus. Kita bisa bebas bertanya, bebas belajar dari siapa aja. Kalau di Singapura, sebetulnya kalau salah satu kiat untuk bertahan itu adalah jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah puas dengan apa yang kita lakukan sekarang. Karena orang lain mungkin tahu satu hal yang lebih, yang bisa kita belajar untuk buat pekerjaan kita lebih bagus lagi. Kalau ini rekan-rekan kerja Ikhlas ini dari mana aja nih? Yang asalnya? Kalau yang tim sekarang ada dari Malaysia, dari Singapura, dari semua negara Asia Pasifik, tambah lagi dengan orang kantor pusat, ada macam-macam lagi, ada orang Swiss, ada orang Timur Tengah,
Ada orang Eropa, ada orang Amerika. Jadi semua negara Asia Pasifik itu ada wakilnya di situ ya? Ada wakilnya. Cuma untuk bagian keuangan kita nggak rame sebetulnya. Yang cuma kalau bagian keuangan khusus itu cuma ada dari Malaysia, dari Singapura, Taiwan, sama Cina. Ini Bang Ikhlas di manajer ya, manajer senior keuangan. Ini ada berapa orang di dalam tim itu yang di bawah Bang Ikhlas langsung itu berapa karyawannya? Struktur perusahaannya matrix, Bang. Jadi nggak melulu harus ada orang di bawah langsung. Jadi kalau posisi saya tuh nggak ada orang di bawah. Jadi saya yang koordinasikan ke semua bagian-bagian lain. Jadi orang bagian keuangan di tiap-tiap negara kasih informasi ke saya. Mereka harus ada laporan yang dikirim ke saya. Terus saya juga dapat informasi-informasi lain dari bagian-bagian lain. Dari bagian operasional, dari bagian penjualan, dari bagian HRD. Jadi saya kayak pusat semua informasi, nanti saya olah datanya untuk kasih saran ke CEO, ke CFO, gitu. Ini ada Rifa nih, mungkin ini keponakannya nih. Anak kumun ya. Anak kumun ya. Hai Om, dia komen, hai Om, keren kali. Supaya Rifa, payah Singapura kan, ya sajan ron di amain kan. Iya. Kajak siga. Katam jak siga ya. Teh sebelum corona kan. Kalau sebelum pandemi ya. Iya, teh jalom. Kalau Beno yang uring inang keluarga di Kampung Laksana. Iya. Memang dasar di Kampung Laksana kan? Iya, memang tinggal di sini. Jangan-jangan tuh keluarga Kamolong tuh. Kalau menyayah Tuan asalnya dari Aceh Utara. Oh, dari Aceh Utara. Mak Tuan dari Banda Aceh asli. Di Kampung Laksana. Iya. Oke Bang Ikhlas, ini di Singapura ke pos sebelah. Pos tinggal sebelah. Apa ya, istirahat. Singapura duduk sama kerja. Tampo nasi goreng, tamu lelong. Pos kering berarti di Singapura 8 ya. Iya. Hana wawai aja. Tapi kadang-kadang dengan sepedanya po limang seboh. Po limang, po pet, po 6. Po sentosa, po but. Hana mau nonton olahraga. Olahraga bener. Nya uro minggu, uro pekan, akhir pekan. Akhir pekan, tapi uro kerja pi lo usahakan olahraga sih lah. Euro. Harus hidup sehat di Singapura. Iya, sama kan berangkat kota, kereta api, jalan kaki. Iya. Karena gampang Singapura kereta api kan terhubung mandum. Transportasi publik juga. Iya, agak taat. Kalau cerita sedikit tentang kapal pesiar Hana dengan Hana yang dia Harbor Front ya, Front Harbor. Harbor Front. Nyan menarik kan, tinggal Hana kapal pesiar jauh nanggro lain, tapi nya juga a cruise to nowhere. Jadi kapal pesiar putar-putar laut balik lomu di wilayah Singapura ya, di wilayah Singapura putar-putar. Wilayah Singapura, tambang Indonesia bacut balik. Nya orang lokal yang tinggal di sini lah. Adanya setengah masa menikmati orang lokal. Iya, blessing in disguise. Iya. Karena kalau enggak Hana jalan kapalnya kan Hanjut sih kan harus jalan dia kan. Iya. Baiklah ikut juga kapal pesiar dalam pandemi ya. Golom Hana tijin atean. Tapi nyanyo Hana tuh apakah manteng yang halal wate kamu watenya Costa Victoria kebetulan dia bless halal dari Malaysia.
Dia sudah ada belajar dari Majelis Ulama Malaysia, sudah dijamin semua halal, termasuk kepala chef restorannya orang Sunda, orang Jakarta. Jadi jaminan halal dia ada sehingga berani tak? Iya. Main hana halal kan takut dia dengan laut, kayak tatul dengan laut. Baik, terima kasih banyak ya Bang Muhammad Ikhlas. Insyaallah jumpa lain waktu. Kami berharap lah kalau misalnya pulang ke Banda Aceh, pengen singgah bantu kamu tiga. Insyaallah. Kamu yang main singgah Pak Dron di Singapura. Ya, nyejak keno silakan hubungi Bang. Mungkin ada pesan terakhir Bang Ikhlas, ya pesan-pesan untuk anak muda lah atau untuk keluarga juga. Pertama ke keluarga dengan kawan-kawan, semoga sehat-sehat mendung, semoga pandemi cepat berakhir, jetam merempok long, jetam en, lehnya untuk anak muda di Aceh, mimpi kejar aju, be putus asa, be patah semangat, percaya diri yang paling penting, lehnya be cepat puas, terus berusaha untuk terus belajar hal-hal baru untuk memperkaya kemampuan diri. Dan baik tua untuk bahasa Inggris dibiasakan sabab persaingan lawetnya payah di ketat di dunia. Yang global ya. Iya. Kemudian bekali diri dengan agama juga, kayak Bang Ikhlas ini membekali diri dengan agama, doa orang tua ini penting juga disampaikan ya. Betapa mungkin ada pengaruh besar nih dalam karir Bang Ikhlas ini. Insya Allah. Tanya ya berusaha mantang lah. Tapi orang Aceh kan sama lah Bandung, insya Allah.